Selamat pagi bre dari kota Tokyo, lebih tepatnya ini di daerah Mukojima. Gila ini dingin banget bre. Jam 6 pagi, suhunya itu 19 derajat Celcius. Dan kali ini kita kembali lagi di konten sehari pakai HP. Kali ini aku akan menggunakan HP ini dia. Kalian bisa debak ini apa? Ini adalah Galaxy A57 5G. Yang mana ini HP cukup kontroversi, lebih tepatnya kontroversi karena dari segi harga itu naiknya 1,6 juta dari A56 tahun lalu gitu ya. Ini mau menyentuh 8,999 kalau lagi diskon jadi 7,6 kalau nggak salah ya. Jadi memang ini HP sayang sekali ya, kenaikan harganya itu tinggi sekali gitu loh. Oke, kita akan melakukan konten sehari pakai Galaxy A37. Kali ini kita mau ke daerah Kamakura, mungkin kalian udah tahu ya, itu daerah yang cukup viral, cukup FOMO juga. Memang kita ke sana itu kayak daerah tepi pantainya Jepang gitu, yang mana ada kereta lewat gitu, ada rel keretanya, pokoknya estetik lah gitu. Dan kita mau pakai Galaxy A57 untuk kesana ya, seharian full kita di Kamakura. Kita nanti berangkat jam 7 pagi, dimulai dari jam 6 pagi itu baterai masih 100% ya bro ya. Jadi ini aku mau siap-siap dulu, suhunya dingin banget. Kalian bisa lihat kita dapat Airbnb di view-nya tuh Tokyo Skytree. Tuh gila bagus banget, ini aku foto dulu. Licin ya, nggak pakai casing ya. Oke bre, kita siap-siap dulu. Update bre, baru keluar jam 7.14. Kita mau ke Sevel dulu. Itu Airbnb kita di situ, Sevelnya di sini. Tuh, deket banget. Kita mau top up IKOKA-nya dulu. Dan jam 7 baterainya tersisa 97%. BTW, seharian ini kita tuh pakai paket internet data ya. Ini roaming ya, bukan eSIM. Walaupun memang Galaxy A57 5G udah support eSIM ya. Tuh, karena dia roaming cuma dapat 4G plus, nggak dapat 5G gitu. Kita isi dulu. ATM-nya lucu ya. Dia bisa sekalian ngisi kartu IKOKA. 55.000 aja ya? Iya. Bisa dia. Layarnya ada teknologi privacy display tuh. Ini lebih ke pakai layar TN aja sih. Kenapa pakai IKOKA bang? Nggak pakai Suica? Habis dari ini Osaka soalnya. Kita lanjut jalan ke stasiun, ternyata sekitar 15 menit dari Airbnb ya. Dan ini sekalian aku mau ngebahas soal desainnya Galaxy A57 5G. Sebenarnya masih sama kayak Galaxy A56 5G tahun lalu. Dia bump kameranya kayak floating gitu. Tapi untuk yang A57 ini sekarang kayak ada gradient gitu di pinggir-pinggir bump kameranya. Dan yang masif adalah dia punya dimensi sih bre. Karena bobotnya tuh bener-bener turun ringan banget. 22 gram turun ya dari generasi sebelumnya. Ini sekarang bobotnya ada di 179 gram. Ringin banget, dan bodinya tuh super tipis di 6,9 mm. Ya walaupun memang kapasitas baterainya nggak ada perubahan ya. Aku kira 6,9 mm tuh baterainya pakai teknologi silikon karbon, ternyata enggak. Dan buat build quality-nya sendiri, depan belakang pakai glass, diproteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus, dan juga untuk frame-nya ini udah pakai frame aluminium, frame metal ya. Jadi kalau kalian lihat bagian kiri udah ada strip antenanya, bagian atas udah ada strip antenanya, bagian kanan strip antenanya ada satu, dan bagian bawah ada speaker, USB Type-C, mikrofon, sama slot dual nano SIM card. Di sini semua orang lagi pada kerja, bre, lagi pada buru-buru jam 7 pagi. Semua orang buru-buru di sini ya. Ada turis juga, turis yang mau pindah Airbnb ya. Dan ada pemandangan, yaitu Tokyo Skytree. Tadi malam hujan BTW, jadi nambah dingin ya. Dan selanjutnya mungkin kita bakal bahas layarnya ya. Layarnya masih sama, pakai Super AMOLED Plus yang resolusinya tuh ada di 1080 x 2340p di 120 Hz refresh rate. Tapi karena seri A itu belum pakai teknologi LTPO, jadi untuk refresh rate-nya dia nggak bisa turun sampai 1 Hz, dia cuma bisa turun sampai 30 Hz, yang bikin ya penggunaan dayanya pasti nggak seirit yang pakai teknologi panel LTPO ya bro ya. Untuk bezelnya sendiri, jujur memang Galaxy A57 5G udah lebih tipis lah. Tapi memang masih belum simetris. Tipisnya tuh di kanan kiri atas doang, bawahnya masih belum. Yang bikin screen to body ratio-nya tuh masih di bawah 90%. Yaitu di 88,8% screen to body ratio. Jadi masih belum terbilang tipis ya untuk A57 5G. Untuk ukurannya sendiri standar di 6,7 inci, yang mana buat di genggamanku pribadi sih nggak ada masalah ya. Tapi dia tetap butuh dua tangan untuk scrolling dari ujung HP ke ujung HP ya.
bukan yang compact. Kalau HP compact tuh di sekitar 6,5, 6,3 inci. 6,7 inci masih belum terbilang compact, bre. Dan A5 series sekarang tuh udah diproteksi IP rating yang lebih lengkap ya. Ada IP68 yang bisa diajak nyelam sampai ke dalam 1,5 meter selama 30 menit. Jadi kalau kalian bawa nyelam di air tawar, bukan di air kolam renang, bukan di air laut juga, ini aman ya. Karena kemarin ada kasus, katanya beli HP, diajak berenang, rusak. Karena air kaporit juga termasuk air yang korosi ya, ya. Jadi jangan dibawa, mungkin dibawa berenang boleh, tapi jangan terlalu lama dan jangan terlalu dalam gitu. IP68 itu ya untuk air tawar, tapi air tawar di sini kan sebenarnya cukup rancu ya teman-teman ya. Karena air kolam renang juga air tawar gitu. Mungkin lebih ke ini sebagai proteksi aja kalau misalkan hujan gitu ya. Hujan deras gitu kan. Ini aman, ketumpahan air ini aman gitu. Walaupun sebenarnya di HP-HP mid-range lain IP68 tuh udah fitur yang common gitu, yang biasa aja gitu. Oke bre, itu udah sampai stasiunnya tuh. Kita lanjut lagi nanti ya. Ini direkam langsung pakai A57 5G di resolusi 4K 30 fps di lensa ultra wide dan bisa swipe. Jujur kameranya bagus sih A57 5G. Kita datang pas lagi jam kerja sih ya. Sempit banget guys, kayak di Tanah Abang Manggarai. Terus kita pindah stasiun dulu. Ini pakai Galaxy A57 5G ya. Ultra wide-nya ternyata masih kepake banget sih. Kita pindah stasiun dulu ya. Gila pergi jam segini sih kayak lagi di Tanah Abang ya bre. Ramai banget coy. Semua orang buru-buru. Nah ini ultra wide-nya. Ini lensa utamanya. Not bad lah ya ultra wide-nya ya. Ternyata kita salah. Harusnya kita cari platform 3, ini malah exit. Semua orang buru-buru bre. Ininya transisinya mulus sekali. Tuh, langsung momente kan. Bagus untuk transisi kameranya. Tuh keretanya datang. Kita sampai Kamakura. Let's go. Akhirnya kita sampai bre. Sekarang udah jam 9.15. 3 kereta loh. 4 ya habis ini ya. 1 lagi ya Sek. Let's go. Jam 9, baterai tersisa 85%. Kita mau naik kereta yang viral FOMO Kamakura warna hijau. Ini bre, kualitas perekaman 4K 30 fps di Galaxy A57 5G ya. Ini pakai ultra wide-nya. Tuh masinisnya cewek bre. Ini kita ke lensa utama. Ini Kamakura bener-bener bagus banget. Tuh. Tuh, palang kereta apinya tuh. Ini zoom 2 kali. Tuh ada yang foto-foto. Karena keretanya bagus banget, bre. Palang kereta apinya juga kayak gitu doang. Tapi karena masyarakatnya tertib ya, nggak akan ada kecelakaan di sini. Tuh, bagus banget sih. Pengen nangis, bre. Kita udah sampai di Kamakura, tujuan akhir kita. Kamakura Kokomai, sekarang jam 10. Panas tapi dingin. Lihat bre, ini ya aku pindah ke kamera belakang. Bagus banget. Harusnya Gunung Fujinya kelihatan ya? Mana habis hujan. Tuh spot yang viral itu di sana. Ini lensa ultra wide-nya tuh. Mantep banget sih. Kita foto-foto di sini, bre. Oke, bre, sekarang udah jam 11 kurang ya. Baterai tersisa 80% dan kita habis turun dari stasiun Kamakura. Nah, di depan stasiun Kamakura itu ada cafe matcha yang viral ya. Ya biasalah bocah FOMO. Tuh. Beli apa kamu? Aku beli mochi matcha. Mochi matcha. Mochi tuh. celup. Mochi celup.
Kalau aku jelas kopi. Ini matcha latte ya. Matcha latte, jadi campuran latte sama matcha ya. Dan tadi sempat foto-foto, kalian mungkin akan lihat hasilnya tadi, cepret gitu ya. Si Galaxy A57 5G ini soalnya punya triple lens, cuma memang sayang banget ya. A series ini nggak dikasih lensa tele gitu loh. Jadi triple lens di sini tuh 50 megapiksel lensa utama yang pakai aperture f1.8, terus ada lensa ultrawide-nya 12 megapiksel f2.2 yang 13 mm, dan lensa ketiganya itu berupa lensa makro yang aku pribadi kayaknya nggak pernah pakai lensa makronya gitu ya. Ayolah, come on Samsung, kapan nih ya A series dapet telefoto, minimal A5 lah, A5 dapet telefoto gitu kan. Ini nggak dapet sama sekali. Terus untuk lensa selfie-nya di 12 megapiksel dengan bukaan f2.2, yang mana untuk perekaman videonya tuh bisa 4K 30 fps ya, nggak bisa 4K 60 fps. Jadi maksimal cuma mentok di 4K 30 fps depan belakang, yang mana dari tadi kalian tuh nonton pakainya tuh 4K 30 fps semua. Yang aku suka dari hasil videonya Samsung itu, dia stabil untuk stabilisasinya dan juga untuk perpindahan lensanya juga ya terbilang lumayan smooth lah ya, nggak yang terlalu patah banget gitu. Terus dia bisa gonta-ganti kamera depan belakang secara instan tanpa harus nge-stop si videonya. Bagus sih. Terus untuk hasil videonya juga aku ngerasa khasnya Samsung lah, cukup natural, nggak terlalu oversaturated, terus dynamic range-nya masih berasa gitu, warna langit biru, nggak over inilah, nggak over brightness, nggak over saturasi. Jadi ya kalau kalian mau pakai Galaxy A57 buat ngonten, aku rasa masih bisa-bisa aja, karena dari tadi pun aku ngerekam kebanyakan mostly pakai Galaxy A57 5G, dari mulai ultrawide, lensa utama, terus balik ke lensa selfie yang secara seamless lah gitu. Kita mau beli oleh-oleh Kamakura ya, oleh-oleh khas Kamakura nih. Kita ada beli kereta Kamakura, gila ya. Kita beli kereta Kamakura coy. Beli kereta ya. Ini ada keychain ya, keychain Kamakura. Tuh, ada keychainnya banyak banget. Kita beli lapis legit Kamakura juga. 100 ribuan, 150 ribuan lah. Ini ada ikan teri juga. Karena Kamakura itu kan dekat pantai ya. Jadi banyak hasil laut. Tiba-tiba langsung nguning deh. Lah, white balance-nya tiba-tiba berubah tuh. Nih bre, aku menemukan sebuah gang yang kecil di tengah-tengah ramainya Kamakura. Tuh. Jadi aku tuh lebih suka gang-gang kecil kayak gini ya. Sepi, terus rasanya tuh kayak lagi mau pulang ke rumah, ada pohon. Ini direkam pakai Galaxy A57 5G ya, 4K 30 fps. Kayak melokal gitu loh. Karena di Tambun tuh nggak ada yang begini, Pak. Tuh. Ada tiang listriknya. Mau warna langitnya lagi cerah banget sih. Tuh. Oh ya, ada gang sempit lagi ke sana tuh. Tenang, sepi. Tolong Bayu ini jangan dikasih backsound ya Bayu ya. Kesana udah rame. Ini kita lagi ada di jalan yang isinya adalah pohon sakura. Tapi memang karena musim sakuranya udah selesai ya. Jadi ya cuma hijau gini aja bre. Ini literally sepanjang jalan tuh. Sepanjang jalan dari ujung ke ujung sampai sana. Ini kalau tembus sakura ini bagus banget sih. Cuma memang kalau mau ke sini pas sakuranya ada itu di awal April ya. Update bre, sekarang jam 1 siang, baterai tersisa 73%. Dan kita lagi ada di Surugaoka Hachimangu Shirin. Sendirilah. No ya. Oke. Ini tuh sejenis kuil ya, kuil atau tempel. Tuh. Pohon jegrik. Enggak, itu apa itu namanya? Tuh.
palang pintu. Kita mau foto-foto di sini, video-video pakai Galaxy A57 5G. Mostly sih memang kalau lagi liburan traveling kayak gini, ngapain sih? Ya foto-foto, video-video, ngedit foto, ngedit video, upload di sosmed gitu kan. Nggak ada kalau lagi liburan kayak gini main Mobile Legends, nggak ada. Nanti ada hasil fotonya lah, Mas Bayu nanti yang ngasih cekrek gitu ya Mas Bayu ya. Padahal belum tanggal 1000 loh. Ini nih hebat nih, lagi bawa barang masih bisa ngerekamin. Yen kayak gini. Menaruh jimat. Oh jimat, bukan koin ya. Buset, luas banget ternyata, Bre. Ini namanya Shrine. Maruyama Inari Shrine. Update Bre, sekarang jam 3 sore, baterai tersisa 66%. Yap, tadi kita mampir dulu di cafe, jadi di deket kuil ini tuh ada cafe gitu yang bener-bener estetik banget. Nanti kita kasih tahu footage dan foto-fotonya. Jadi selama kita di Kamakura, karena memang kita seharian di sini ya, kita mampir dulu yang ngerjain beberapa kerjaan, karena memang aku ke Jepang juga tetap bawa kerjaan sih ya Bre ya. Ya kayak bikin konten kayak gini kan sebenarnya kan kerjaan juga gitu loh. Ini mendung sih jam 3 sore dan tiba-tiba jadi dingin banget ya. Udah berasa kayak lagi di dalam AC gitu loh. Tapi ya tetap enak sih, kafenya tuh bener-bener cozy banget ya. Banyak pohon, adem, nggak panas gitu loh. Dan aku bakal ngebahas spesifikasi dari Galaxy A57 5G ini ya. Tetap masih pakai Exynos dari mereka sendiri. A56 kemarin tuh pakai Exynos 1580 dan A57 tuh pakai Exynos 1680. Yang mana setelah kita tes pakai Antutu itu dapat skor sekitar 1,3 juta Antutu 11 ya. Kalau kita bandingin sama Snapdragon itu setara sama kayak Snapdragon 7 Gen 4. Kita ada pembanding Realme 16 Pro Plus 5G itu pakai Snapdragon 7 Gen 4, core Antutunya 11-12 lah, sekitar 1,3 jutaan lebih lah. Nah, buat RAM-nya ini pakai RAM 8GB LPDDR5X dengan storage punya Kuti 256GB pakai UFS 3.1. Dan menariknya, karena dia nggak ada micro slot SD card lagi, jadi untuk penggantinya adalah, aku baru tahu kalau HP mid-range-nya Samsung itu bisa record by external storage. Nah, ini tuh ada SSD portable. Ini SSD portable BTW, bukan flash disk. Itu tiba-tiba langsung muncul pilihan USB Type-C itu ya. Jadi bisa record by external storage tuh, save to external storage. Jadi ketika kalian record video, itu nanti bakal ke-save ke external storage-nya ya, bukan ke galeri yang ada di HP ini. Yang mana ini cukup membantu buat beberapa orang yang pengen record by external storage, karena biasanya HP mid-range itu jarang banget dapat fitur save to external storage ini, Bre. Ya, menarik lah ya. Dan untuk versi USB Type-C-nya ini masih versi 2.0 ya, belum 3.0 ataupun 3.2, jadi masih belum bisa connect ke external display kayak monitor gitu. Jadi masih belum terlalu bagus untuk USB Type-C-nya, Bre. Ini direkam pakai Galaxy A57 5G ya. Lensa utama 4K 30 fps, lihat tuh. Bagus banget. Dynamic range-nya juga luas, tuh ada burung di atas sana tuh. BTW ini kayaknya lagi pada study tour ya, banyak anak sekolah. Ini kayaknya anak SD, anak SMP gitu ya. Lucu banget ya pakai topi kuning. Ini kayak lagi di kuil gitu, Bre. Di sini kayak ada burung elangnya gitu deh. Lagi terbang. Kita mau lanjut ya. 4.500. Kita udah sampai di pantai Kamakura, Bre. Tadi habis hujan, tapi ternyata udah hilang, udah pergi hujannya. Lihat tuh. Bagus banget. BTW ini pakai Galaxy A57 5G ya. 4K 30 fps. Tuh. Dia lagi ngevideoin. Ceng, aku ke situ ya. Ini kita langsung switch kameranya. Tuh. Semoga kita dapat sunset ya, Bre. Seru banget nggak sih, Bre?
Kita masih ada di Kamakura, lebih tepatnya kita ada di pantai Kamakura ya. Dan emang aku lagi menikmati sunset di pantai Kamakura ini. Pantainya bersih, langitnya cerah ya, habis hujan. Tadi ada pelangi BTW, bener-bener langitnya cerah, biru, bersih. Kapan lagi bisa kesini? Setahun sekali coy, karena mahal banget. Jadi satu hari ini aku tuh pakai Galaxy A57 5G itu buat foto-foto, buat ngerekam, belum kepake buat yang hal-hal berat lah gitu. Nah habis ini sih aku pengen ngedit foto dan video di CapCut sih di Galaxy A57 5G ya. Dan sebenarnya ada fitur AI di sini kayak AI Edit Suggestion buat foto. AI Edit Suggestion ini bisa kepake banget buat semisalkan kayak object eraser ya standar lah ya. Terus ada remaster juga dan biasanya ada background blur kalau kalian foto selfie kayak gini, dan AI Edit Suggestion ini ngebantu buat foto-foto gitu. Nah selanjutnya itu ada Bixby. Bixby-nya ini ngebantu banget lah buat hal-hal yang kita tuh nggak pengen sentuh HP-nya. Contohnya set alarm. Bixby, set alarm at 7 p.m. I set an alarm for 7 p.m. today. Tuh. Atau kalau kalian lagi pengen denger musik di kamar mandi, suruh aja Bixby, play music at YouTube Music. Tuh, langsung buka YouTube Musik. Sama yang sering kepake itu adalah AI Select sih. AI Select tuh kalau misalnya kalian lagi di sosial media, tinggal swipe aja di samping layar. Set. Nah, nanti ada AI Select, ya kan? Kayak misalkan kalian mau tahu apa yang ada di layar tuh, ada bisa copy text-nya, terus bisa set wallpaper, bisa bikin GIF, bisa screenshot sebagian, bisa copy yang ada di layar, bisa download yang ada di layar. Jadi ini beneran kepake banget jujur di sosmed gitu ya. Kalau lagi scroll ngeliat sesuatu, screenshot instan, tinggal swipe aja, langsung pakai AI Select-nya, udah kelar. Kita mau pulang. Shichirigahama Station. Ini direkam pakai Galaxy A57 5G ya? Thank you. Ginza Line ke kanan. Tuh. GR Information. Kita mau pindah jalur. Udah habis baterai HP, baterai jam tangan. Ke Ginza. Ini ultrawide pakai Galaxy A57 5G. Dan ini lensa utama. Kita lanjut naik bus buat ke Airbnb. Berapa stasiun? Terang banget deh. 7. Dah tadi kejar-kejaran. Suhunya berapa derajat? Kita lanjut ke Family Mart. Sekarang jam 9 malam, baterai tersisa 30%. Sebelum ke penginapan, kita beli jajan dulu di Family Mart. Katanya di Family Mart diskonnya kurang besar, jadi kita pindah ke Sevel. Nah, ini yang cukup mengganggu pikiranku. Itu ada bisnis parking 24 jam, tapi cuma muat satu mobil. For what, Bre? Literally Cuma 200 yen, 400 yen. iya, literally muat satu mobil doang. Coba kita deketin ya. Nah, lihat tuh, ada usaha parkiran 24 jam, tapi cuma satu mobil doang. Sih nggak ngerti, cowok. Kita lanjut ke Sevel lah. Nah, kita udah sampai Sevel. Tuh, lebih murah. Diskon 30, diskon 50%. Tuh apa tuh? Ayam. Yang diskon nggak menarik sih sebenarnya sih. Barang diskon nggak menarik ya. Apa itu? Mie, aku nggak suka mie. 200 yen doang ya. Sampai lupa. Sekarang jam 12 malam ya. Baterai tersisa 6%. Sampai kelupaan nggak bikin closing coy. Habis kelar mandi juga ya. Galaxy A57 5G ini dapat screen on time berapa jam untuk satu hari pemakaian ini? Satu hari pemakaian ini dapat 6 jam 30 menit ya. Walaupun memang sebenarnya hari ini penggunaannya nggak terlalu intens ya. Cuma dipakai foto, video, upload video ke Instagram, ngedit video di CapCut. Kalian bisa lihat ya, Instagram kebuka 2 jam.
sejam, terus CapCut kebuka sejam, TikTok 56 menit, kamera 55 menit. Jadi bener-bener ya kalau lagi traveling kayak gini, bukannya apa aja sih ya, jelas kamera, sosmed, dan juga editing video gitu. Karena ya kalau lagi traveling pasti kan kebanyakan foto-foto, video-video, upload di sosmed gitu-gitulah. Jadi menurutku sih Galaxy A57 5G ini ya masih bisa lah kalian pakai buat traveling kayak gini ya. Dan untuk hasil foto videonya juga masih oke. Kurangnya itu cuma satu, kurangnya adalah tidak ada lensa telefotonya. Jadi kayak untuk hasil foto dan videonya tuh terkesan biasa saja. Karena kalian tahu lensa tele itu penting banget buat liburan karena punya perspektif yang lebih yang lebih inilah beda lah daripada lensa utama gitu. Lensa tele itu kayak ngasih perspektif lebih bagus lah ketimbang lensa utama gitu loh, Bre. Dan untuk baterainya jujur 6 jam 30 menit untuk sebuah baterai 5000 mAh ini bagus banget sih. Dia punya efisiensinya, softwarenya aku nggak ngerti kenapa, padahal di beberapa video sebelumnya juga penggunanya sama ya. Penggunanya ya foto, video, ngedit di CapCut, buka sosmed gitu loh. Tapi di Galaxy A57 5G ini aku ngerasa lebih irit aja gitu. Ya gimana menurut kalian, Bre? Dengan baterai 5000 mAh 6 jam setengah oke atau enggak? Chargernya sih aku belum tes ya. Supportnya masih sama kayak Galaxy A56 5G di 45 watt. Jadi aku rasa nggak perlu banyak ngomong lah. Biasa aja dari mulai foto video, tapi mungkin video di ultrawide-nya sering kepake, ternyata 12 megapikselnya nggak begitu jomplang lah ya dari lensa utamanya. Biasanya kan kayak Realme 16 Pro Plus 5G kemarin kan lensa ultrawide-nya nggak bisa dipakai karena cuma mentok di 8 megapiksel 80p 30 fps gitu loh, sayang banget. Tapi kalau di Galaxy A57 5G ini ultrawide-nya mostly kepake sih. Oke, thank you udah nonton sehari pakai Galaxy A57 5G. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau ada feedback, saran, langsung aja komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau video jelek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.